yang berani, yang satu bilang tidak ada keputusan yang drastis. Menurut Anda, kalau tidak ada keputusan yang drastis atau berani diambil pemerintah, dampaknya apa terhadap sistem kesehatan kita? Dampaknya si corona ini nggak kelar-kelar. Jadi kalau saran saya buat pemerintah, mungkin ada teman-teman kalau yang melihat di sini adalah pemerintah pusat maupun daerah itu harus bersinergi untuk berani mengambil sebuah kebijakan yang tidak populis. Paling enggak yang pertama, lockdown itu tidak ada di undang-undang. Sorry, mungkin bisa dicek ya. Setahu saya tidak ada undang-undang yang nulis lockdown, tapi karantina. Karantina. Kalau bisa sekarang Jakarta karantina wilayah. Tidak boleh ada satupun yang keluar ataupun masuk Jakarta misal per Senin sampai Kamis. Lihat aja hasilnya. Otomatis kita bisa membatasi orang-orang yang balik kampung ataupun yang ke Jakarta. Ini yang menyebabkan penyebaran COVID-19 keluar Jakarta itu adalah orang-orang naik pesawat, terus megang ini, megang ini, peluk-pelukan di kampung. Dia nggak apa-apa, orang tuanya ternyata stroke, kena COVID. Terus dari orang tuanya bersin, kena ke tetangga kampungnya. Satu kampung kena. Papua udah ada COVID loh. Jambi udah ada. Bengkulu udah. Kalau nggak salah Bengkulu juga tuh, Nusa Tenggara malah kemarin nggak ada. Kenapa? Karena mobilitas warga tidak dibatasi. Nah, saya harap sih, saya kemarin udah ketemu Pak Anies juga, saya udah sarankan kalau bisa banget, kita lebih baik, ini sama-sama buruk. Jadi mau kita nggak karantina wilayah ataupun karantina wilayah, ekonomi itu udah turun. Teman saya brand lokal tuh udah omsetnya hancur-hancuran. Oke. Nah, jadi saran saya sih kalau bisa, yang mau ke Jakarta itu ditolak, yang keluar Jakarta ditolak. Terus di rumah aja tetap dilanjutkan. Yang nongkrong bubarin semua. Mall tutup. Hanya 3 hal yang menurut saya boleh buka. Yaitu? Satu adalah pasar dan minimarket, itu sembako. Kedua itu adalah SPBU. Ketiga adalah instansi publik, yaitu polisi, TNI, dan rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Di mana masing-masing khusus untuk SPBU dan tempat-tempat bahan pokok itu dijaga oleh militer ataupun polisi, sehingga mencegah chaos. Sedikit saja, kita tinggal waktunya sangat sedikit. Kalau kemudian di Indonesia mortality rate-nya masih 8, sekian %, itu menurut Anda alasan mendasarnya apa? Singkat saja. Ketidakcukupan tempat pelayanan, bludak. Jadi sekarang itu adalah rujukannya cukup, tetapi banyak pasien yang ketolak. Karena banyak orang itu yang datang ke sini kondisinya sudah memburuk. Nah, saran saya yaitu untuk mencegah mortality rate semakin tinggi, itu kita harus mengendalikan infection rate-nya. Karena kan garda di depan udah down ini. Dan jujur kalau kita lihat, mortality rate-nya itu meninggalnya berapa sih kemarin? Jumlahnya berapa? 70 ya? 8 hari ini, per hari 87 kalau tidak salah. Saya salah. sampai nggak bisa lihat karena di lapangan terus untuk membagikan APD dan koordinasi dengan teman-teman dokter, itu 80-an. 10% diantaranya adalah tenaga medis. Itu tuh hal yang paling harus jadi krusial. Nah, jadi otomatis kendalikan infeksi dengan cara 3 hal. Mau nggak mau, tutup Jakarta. Kalau nanti ada yang tanya, loh berarti nanti transportasi gimana? Mau dilanjutin apa enggak? Ini tetap hancur. Baik, tadi sudah dikonfirmasi sama teman-teman saya, memang 87 hitungannya hari ini yang meninggal. Nah, jadi ini jadi... dan 1000 berapa? 1000 lebih yang jelas. 1000 lebih, itu baru yang ke data. Ya, oke. Waktu kita sudah habis, tapi Bung Sony terima kasih. Semoga masukannya didengarkan. Dokter Tirta juga terima kasih. Jangan sakit, jaga diri baik-baik. Salam buat teman-teman.